Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Diutami dengan nomor induk mahasiswa 212111379 dari kelas 3J Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto, Sarjana Syariah Magister Hukum. Materi pertemuan kedua itu ada 2 poin. Yang pertama, kategori hukum dalam Islam. Yang kedua, kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum dalam Islam itu ada 3, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama, syariah. Kata syariah secara bahasa Arab berarti sumber mata air, tempat untuk binatang-binatang berkumpul. Sedangkan kata syariah menurut etimologi berarti jalan. Jalan menuju ke sumber mata air yang mempunyai makna jalan lurus yang harus diikuti oleh kaum Islam. Jadi, syariah adalah suatu aturan kehidupan manusia yang sudah diatur oleh Allah yang kita yakini, percayai, dan imani. Yang kedua, fikih. Fikih menurut bahasa adalah paham. Sedangkan fikih menurut istilah yaitu hukum syara' yang amaliyah. Jadi, fikih adalah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah yang telah digali yang ditemukan oleh dalil-dalil secara tafsil. Dan yang terakhir, hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan atau hukum yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam kategori syariat bersifat konstan dan tetap. Maksudnya tetap, yaitu berlaku di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan, dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang menyesuaikan dengan syariat. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Fikih siasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fikih siasahlah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siasah. Tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fikih siasah. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam atau pemikiran fikih para ulama klasik tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan, dan perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fikih siasah mempunyai kedudukan penting, juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga negara pada umumnya. Pemerintah membutuhkan siasah syariah. Tanpa kebijakan politik pemerintah sangat boleh, jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siasah atau siasah syariah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya.
Fikih siasat dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia umumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.